Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainal, asal dari SDN Cipeje 01 sebagai pembimbing gerakan literasi Kabupaten Bandung. Saya mereview buku dengan menggunakan teknik AIH. Judul buku yang saya baca yaitu Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan dan Rezeki. Penulisnya Syekh Ali Jaber, penerbitnya Pustaka El Madinah, tahun terbitnya 2021, jumlah halamannya 176. Ini hasil review saya dengan menggunakan teknik AIH. Yang pertama di sini ada A. A di sini alasan mengapa saya mengambil atau membaca buku tersebut. Karena saya tertarik untuk mengetahui amalan-amalan apa saja yang membuka pintu keberkahan dan rezeki, sehingga saya ingin mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya di sini ada I. I di sini yaitu isi dari buku tersebut. Di dalam buku ini menjelaskan tentang amalan apa saja yang membuat keberkahan dalam hidup, baik itu rezeki, keluarga, keturunan, dan lainnya. Amalan tersebut yaitu kita itu harus menjaga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang menemani kita di dunia, menemani kita ketika sendirian di dalam kubur, lalu menemani kita ketika sakaratul maut, menemani kita ketika dihisab oleh munkar dan nakir. Dan yang selanjutnya yaitu senantiasa membaca Al-Quran. Nah, kenapa kita itu harus senantiasa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan pedoman bagi kita sebagai umat Islam, ya. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, pedoman dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu mengamalkan dan membaca surat Al-Baqarah. Nah, membaca surat Al-Baqarah, keberkahan dalam surat Al-Baqarah ini, apalagi di 2 ayat terakhir, itu ada keberkahan dalam surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah juga, siapa yang memilih dan membaca surat Al-Baqarah sehabis sholat fardu akan dijauhkan atau ditakuti oleh setan, jin maupun tukang sihir. Dan yang selanjutnya yaitu sering membacakan ayat kursi. Karena ayat kursi ini keberkahannya bukan hanya untuk mengusir setan saja. Kita itu harus diamalkan ketika sholat wajib. Kita itu harus sering mengamalkan ayat kursi ketika kita di perjalanan, apalagi ketika sholat. Kalau ketika sudah sholat kita amalkan ayat kursi ini, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita meskipun dosa kita besar. Yang selanjutnya itu banyak beristighfar. Nah, kita itu harus banyak beristighfar, bukan hanya ketika kita sudah sholat saja. Membaca istighfar itu ketika kita di perjalanan, ketika kita sedang beraktivitas seperti bekerja, kita itu harus sering membacakan istighfar. Siapa orang yang membaca istighfar 3 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memberikan keberkahan, rezeki, berkah keluarga, berkah keturunan, juga berkah. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan, menghayati, dan menjawab azan. Nah, ini kan sering kita sepelekan. Ketika ada azan memanggil kita kan untuk sholat, kita itu suka menyepelekan.
azan. Nah, ini ada keberkahan dalam azan ini. Kalau kita mengikuti azan, maka Allah itu akan membukakan keberkahan. Ya, keberkahannya apa? Yaitu kita itu akan mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Rasul. Nah, yang selanjutnya yaitu bergerak dan berikhtiar. Nah, maksudnya bergerak di sini kita itu harus mencari rezeki dengan cara berikhtiar, bukan hanya kita berdoa saja, karena dengan berdoa kita tidak akan mendapatkan rezeki tanpa berikhtiar. Kalau kita berikhtiar dengan dibarengi dengan berdoa, maka Allah akan memberikan rezeki yang berkah dan dimudahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu sedekah subuh. Nah, maksud sedekah subuh di sini karena Allah pada waktu subuh menurunkan malaikat yang menyebarkan rezeki kepada manusia. Tetapi kalau kita tidur di waktu subuh tidak akan mendapat keberkahan. Maka dari itu kita itu ketika habis sholat subuh, kita itu lebih baik membaca istighfar. Banyak istighfar itu ya, banyak macamnya. Nah, yang terakhir yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk isi dari buku tersebut. Yang selanjutnya yaitu hikmah. Hikmah yang bisa saya ambil dari buku tersebut, yang pertama, setelah membaca buku ini saya menjadi paham bahwa banyak sekali amalan-amalan sederhana yang dapat kita laksanakan untuk membuka pintu keberkahan dan rezeki. Yang keduanya, saya ingin langsung mengamalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.